Ustaz, ada orang yang berkeras bahwa Allah itu di langit, di aras. Sudah dibilang bahwa Allah tak bertempat, terus dibilangnya dahulu Nabi Isra Mi'raj pergi ke langit. Itu bertanda yang di langit itu katanya. Jadi gimana tuh Pak Ustaz? Oh, kalau begitu Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tursina, ada Allah lah di situ. Kemana Nabi Musa? Ke Bukit Tursina. Berarti Allah naik di situ. Alladzi ayyanal aina la yuqadu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak layak untuk dikatakan dia di mana, karena dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Orang yang mengatakan Tuhan di atas, maka batallah dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca buku 37 masalah populer, pelan-pelan pahami dengan baik. Dalam pembahasan tentang ayat mutasyabihat, ketika saya membahas hadis tentang Ainallah, Allah fis sama. Hadis Allah fis sama itu muskil masalah. Riwayatnya bukan satu riwayat, banyak syawahid dan mutaba'at. Tengok, baca baik-baik. Buku itu sudah 3 tahun yang lalu dicetak, sudah laku 7 eksemplar, 7.000 eksemplar. Kenapa kalian tak baca baik-baik? Udah saya beli Pak Ustaz, kenapa tak baca? Bersampul plastik lagi masih. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak tidur namanya qiyamul lail. Boleh tak zikir bersama berjamaah? Zikir bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi malaikatan, Allah punya malaikat yatufuna 'alal ardi, berkeliling di atas muka bumi. Ketika malaikat menengok ada majelis zikir orang beramai-ramai, dipanggilnya kawan-kawannya, halumu ila hajatikum, mari kemari, inilah yang kau cari. Hadis pertama. Hadis kedua, idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingat dia dalam diriku, kata Allah. Idza zakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, ini zikir dari beramai. Zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebutnya di majlis yang lebih ramai bersama malaikat. Dalil ketiga, ketika Nabi melihat ada sahabat berzikir beramai-ramai, Nabi bertanya, ma ajlasakum, kalian duduk ni ada apa? Kata mereka, nazkurullah, kami berzikir mengingat Allah. Wallahi, demi Allah, kalian tak ada maksud lain? Demi Allah tak ada maksud lain. Maka apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah, berzikir mengingat Allah, nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat, ghasyat bihimur rahmah, dikelilingi, diliputi rahmat, wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah pada para malaikat. Hadis-hadis tentang zikir berjamaah dikumpulkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizzikri. Apa hukumnya kalau ibu saya menceritakan keburukan kakak saya? Orang tua menceritakan anaknya ke anak yang lain, atau ustadz menceritakan muridnya, atau siapapun, maka mereka tidak kebal hukum. Boleh menceritakan aib dalam 4 kasus, 3 kasus. 1, persaksian di pengadilan. Hei saksi, ya, apakah kau melihat dia mencuri? Sebetulnya Pak Hakim, saya mau bersaksi. Ceritalah, tapi saya takut masuk neraka Pak Hakim. Boleh menceritakan aib di pengadilan dalam persaksian. 2, untuk menanyakan hukum. Ustaz Somad, boleh saya bertanya hukum tentang suami saya? Boleh. Tapi saya takut cerita Pak Ustaz, nanti saya berdosa. Semana saya menjawab. Boleh bersaksi di pengadilan, boleh untuk nanya hukum. Yang ketiga yang boleh itu adalah untuk menunjukkan kebatilan orang batil. Jangan pilih calon bupati itu orangnya pecandu narkoba, maka kalau kalian pilih nanti kita akan sengsara. Boleh menceritakan. Itu namanya dalam bab jarah wa ta'dil. Lain daripada yang 3 tadi, maka ghibah. Si ibu menceritakan itu apa tujuannya? Kalau si ibu mengatakan tolong tanyakan Ustaz Somad menanyakan hukum, oke. Kalau bersaksi di pengadilan, oke. Untuk menyelamatkan anaknya, kakakmu itu jangan kau kasih pinjam dia duit mak dah habis tak dibayar-bayarnya, oke. Tapi kalau untuk menceritakan ghibah, maka dia tetap makan daging bangkai anak kandungnya. Musik haram apa tak haram Pak Ustaz? Musik yang mengajak zina haram. Musik apa ngajak zina? Cinta Satu Malam.
Musik yang mengajak bunuh diri haram. Musik mana? Itu ada musik kalau didengar bawaannya mau mati aja. Adapun musik untuk mengajak perang tak haram. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Bangkit selamat. Musik yang mengingatkan nikah tak haram. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sabar. Musik yang ingat mati tak haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi tidak semua lagu Arab itu religi. Ini perlu dipahami. Ada sebagian orang kalau udah menganggap lagu Arab dia kata religi. Habena badina fil hawa sawa. Itu lagu cinta. Habena ba'dina fil hawa sawa. Aku cinta kau, kau cinta aku, kita sama-sama cinta. Ya Asmar Latin Sani, itu bukan lagu religi. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani, oh my black sweet, don't forget me. Jadi jangan asal-asal nyanyi aja. Kalau nyanyi membangkitkan semangat, maka tak apa. Dari mana Ustaz ambil hukum itu? Saya tak pernah mengada-ngada. Buka buku fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Ustaz, istri saya kan sedang hamil, jadi tak mungkin kan untuk puasa Ramadan bulan depan 1 bulan penuh. Anjuran dokter karena takut istri saya puasa akan pengaruh ke janinnya, karena umur janin 7 bulan. 1. Apakah puasanya diganti atau cukup bayar fidyah saja? Menurut mazhab Syafi'i, kalau istri itu tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau ada unsur karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali yang lain, kata dia baik karena dirinya maupun karena anaknya, qadha saja, tak pakai fidyah. Pilihlah. Saya pakai mazhab Syafi'i. Maka kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Tapi kalau dirinya saja, maka qadha saja. Apakah fidyah ini boleh dibayarkan ke garing masjid dekat rumah saya? Kalau dia miskin. Apa definisi miskin sama fakir? Fakir no income, tak ada income sama sekali. Miskin ada income tapi tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan standar orang Pekanbaru berapa? 2 juta. Dia cuma dapat 1 juta atau 600.000. Maka dia bisa mendapat karena dia masuk fidyatun ta'amu miskin. Ustaz, misalnya kita diponis dokter jangan makan daging kambing, seafood dan sambal belacan, biar tak kumat kolesterol. Suatu hari karena kita kepengen, kita makan. Apakah hal yang dilarang tersebut jadi haram? Haram itu kalau larangannya syar'i, sedangkan ini bukan larangan syar'i. Makan aja. Tapi kalau gara-gara itu menyebabkan mati, maka tak boleh. Dalilnya mana? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Adapun kambing tidak pernah membuat orang darah tinggi. Itu orang kafir saja mau membodoh-bodohi kita supaya kita tak makan kambing. Yang penting jangan banyak-banyak. Kemudian olahraga, makan yang halal, baca doa. Itu. Tapi kita banyak sudah tersugesti. Asal makan kambing pasti kumat, asal kambing pasti kumat, asal kambing pasti kumat, asal kambing pasti kumat, asal. Maka begitu dimakan kumat langsung, belum dimakan pun dah kumat. Ustaz Habib Bahar bin Ali Smith itu siapa? Saya melihat dakwahnya di YouTube sangatlah mempunyai aura yang berapi-api. Habib Bahar bin Smith diakui nasabnya keturunan dari Ali Bait, karena semua yang mengaku Habib itu mesti ada syahadah dari Naqabah Alawiyin di Jakarta. Siapa yang mengaku Habib-Habib di Pekanbaru ini, tanya mana syahadah Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Ini nasabnya. Sultan Syarif Qasim, Sultan Siak, itu dikeluarkan Naqabah Alawiyin bahwa dia memang Habib, keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Sultan Syarif Qasim ada. Begitu juga dengan Sultan Pelalawan. Itu pun ada keterangan dari Naqabah Alawiyin bahwa mereka ini bermarga Banahsan. Walaupun dalam keterangannya disebut As-Saqaf, tapi sebetulnya adalah Banahsan. Nah, ini tentang masalah marga mereka. Ustaz, kalau ada salah satu dari jamaah kita yang terasa kurang sedap bau badannya, bagaimana sebaiknya cara menegurnya? Soalnya orangnya emosional pula.
Carilah orang lain yang cakapnya dia dengarkan. Bininya, kakaknya, emaknya, nenek mamanya, ustadznya. Tak ada di dunia ini orang yang tak mendengarkan cakap orang lain. Pasti ada yang bisa. Cakap dia itu yang masuk. Kira-kira orang ini siapa yang dia dengar? Oh, dia paling takut sama bininya Pak Ustaz. Memang dia orangnya pemarah, tapi dia pula paling takut sama marah bininya. Nama bininya cakap, ngomong sama istrinya. Itu suami kau tuh suruh banyak-banyak pakai obat bau ketiak. Bau balang sangit baunya dah. Bagaimana cara mengganti puasa apabila telah terlewat 2 kali Ramadan karena hamil dan menyusui? Apakah hitungannya menjadi ganda? Ini Ramadan tahun lalu tinggal, maka Ramadan tahun lalu diganti sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, maka dia kena denda 1 fidyah. Apakah dengan bertambahnya Ramadan bertambah fidyah? Tidak. Walaupun 5 Ramadan, fidyahnya tetap 1. Baca kitab Al-Fiqhul Islami.